dia tidur. Nah, tiba-tiba kejang-kejang. Setelah di CT scan baru ketahuan bahwa ada virus di otak. Ada virus di otak, terus dokter menyarankan sebenarnya harus dioperasi. Salam, nama saya Yansen Harahap. Saya Nani Manurung. Kami mau menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan kepada kami, di mana pada waktu itu anak kami Yana itu berumur setahun dia waktu itu. Lalu waktu saya bersama dia main di teras rumah kontrakan kami, dia waktu itu pas lagi batuk. Lalu istri saya lagi nggak ada di rumah, lagi pergi sama temannya. Lalu saya, karena dia batuknya begitu lalu saya kasih obat. Setelah itu, setelah jam 5 sore, dia tidur. Nah, tiba-tiba kejang-kejang. Dan terus berlanjut sampai malam, sekitar 10-15 kali ya? Jam 10 malam, lalu 15 kali dia kejang-kejang. Dan sekitar jam 1 malam ya, kita bawa lah itu ke Rumah Sakit Pasar Rebo. Lalu kita bawa ke Rumah Sakit Pasar Rebo, ditangani sudah dokter, diobservasi, katanya dokter itu bilang bahwa itu adalah masuk angin biasa, ditepuk-tepuk perutnya, lalu dikasih obat. Setelah itu dikasih obat sekitar 1 jam kita di sana, lalu kita pulang ke rumah. Sampai di rumah istri bilang, "Pak, kok aku ragu-ragu ngasih obat ini?" Aku bilang, "Kalau ragu-ragu nggak usah lah kasih. Besok kita ke Rumah Sakit Cikini aja." Lalu setelah pagi kita pergi ke Rumah Sakit Cikini, bertemu dengan dokter di sana, dan kita bertemu dengan dokter observasi. Dia bilang, "Wah, ini saya belum pernah ketemu dengan penyakit yang seperti ini." Setelah beberapa lama diobservasi nggak ketemu, lalu dokter Bukit Persaudaraan Bukit mengatakan, "Begini aja lah, untuk jalan satu-satunya supaya tahu ini penyakit ini apa, kita harus di CT scan." Lalu istri saya diminta persetujuan, lalu di CT scan. Ya, setelah di CT scan baru ketahuan bahwa ada virus di otak. Ada virus di otak, terus dokter menyarankan harus dioperasi. Cuma karena kita nggak punya duit, kita nggak berani bilang apa-apa ke dokter. Akhirnya dokter kasih solusi, oke lah kita berobat jalan aja. Waktu itu saya sangat sebagai seorang ibu sebenarnya sangat sangat frustrasi gitu. Saya waktu itu berdoa sama Tuhan, kalau memang Tuhan berencana ini anak bisa sembuh, ya Tuhan sembuhkanlah. Tapi kalau memang tidak akan ada harapan untuk sembuh, biarlah Tuhan panggil. Walaupun saat ini saya tidak siap Tuhan panggil, tapi lebih baik Tuhan panggil daripada Tuhan izinkan dia beristirahat, daripada hidup telentang terus di tempat tidur. Jadi banyak memang pergumulan yang kami hadapi. Apalagi pas dia sakit itu, sebenarnya saat itu saya lagi mengandung adiknya, anak yang ketiga. Waktu itu saya sangat bingung, ini dipertahankan nggak ini adiknya ini, atau karena bagaimana yang saya pikirkan ke depan, anak satu sakit tidak berdaya, yang kedua lahir ini gimana. Saya sebagai ibu sebenarnya saat itu sangat stres berat, tapi saya hanya bisa memohon kepada Tuhan. Apalagi saya bersyukur mendapatkan seorang dokter yang selalu mendukung saya, selalu bilang, "Ibu bersyukur ibu dikasih Tuhan untuk memikul salib. Tidak semua orang bisa diizinkan Tuhan untuk memikul salib. Tuhan yakin, Tuhan udah izinkan ini ibu pikul, tapi pasti Tuhan akan menolong ibu." Dengan dukungan dari dokter ini, bagaimana selalu dokter ini setiap kami kontrol, dokter selalu memberi semangat kepada saya, bahwa anak ibu pasti kuat, pasti sehat. Walaupun memang secara medis untuk kesembuhan itu kecil, tapi melihat ibu semangat, pasti
tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ibu percayalah. Saya yakin dengan pertolongan. Dari situ saya selalu berusaha bahwa Tuhan akan menolong. Dan setelah berumur 5 tahun ya? 5 tahun Umur 5 dia tahun bisa jalan. Bisa jalan, merangkak, 2 merangkak, lalu disitulah Tuhan memberikan, tadinya memang kita sudah putus asa, tapi Tuhan mengatakan bukan di situ. Saya akan kasih dan Tuhan menunjukkan mujizatnya. Dan ada satu ayat yang kami sampai sekarang ini adalah ayat kesukaan kami, karena di saat kami bersusah payah, yaitu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Lalu himbauan kepada orang tua, kalaupun anak kita seperti itu, jangan malu kita bawanya kemana-mana. Kita harus bawa dia supaya motoriknya jalan. Dan bila mana kita, karena dokter itu menasihatkan jangan sekali-sekali tinggalkan di ruangan, karena di ruangan itu tidak ada apa-apa yang membuat dia untuk bergerak di situ. Dan pada akhirnya kita bawa kemana-mana. Di dalam pertolongan Tuhan kita berusaha, Tuhan memberikan yang terbaik juga. Akhirnya sekarang dia sudah berkuliah semester 3 di UNAI. Dan kita mengucapkan terima kasih sama Tuhan, dan himbauan kepada orang-orang tua, apapun Tetap masalah semangat. kita, tetap semangat. Jangan pernah, memang orang hanya melihat dari luar. Kadang-kadang kalau kita bawa anak ini, orang melihat mencibir kepada kita, dipikirnya karena kita pengen apa, pengen itu, ke mall dibawa, oh untuk apalah anak dibawa seperti itu. Tapi mereka tidak tahu masalah yang kita alami. Biarlah kita yang tahu dengan Tuhan. Jangan berputus asa, tetap semangat, jalan terus. Berharap kepada Tuhan, jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memang tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak seperti nggak gampang seperti yang kita alami itu, nggak susah untuk diomongkan, tetapi kita harus berjalan terus bersama Tuhan. Maka Tuhan, setelah pergumulan yang kita alami begitu berat, kadang-kadang kita hampir putus asa, di saat itulah Tuhan memberikan jalan keluar, dan anak kami disembuhkan, dan sekarang sudah berkuliah dia. Puji Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memelihara anak kami. Terima kasih.